Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآية. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya pada malam hari ini diisi oleh Ustadz Anwar Mulu MAG, tapi berhubung beliau ada tugas ke Makassar, jadi tadi beliau konfirmasi kalau katanya ada penggantinya. Ya, tapi sampai sekarang tidak nongol-nongol penggantinya. Ya, jadi ada amanahnya Pak Ketua, ya, Pak Ketua Pak Haji, ada Pak Haji, tidak ada. Ya, amanahnya Pak Haji, kalau tidak ada penceramah datang, yang gantikan Maulana. Tapi Maulana juga tidak ada tugas di luar. Kalau tidak ada Maulana, Pak Imam yang gantikan. Ya, terpaksa saya yang gantikan. Ya, itu yang cari-cari Pak Imam itu yang di atas, tampil di atas mimbar yang baju putih. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nikmat kesehatan tersebut tidak digunakan untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah. Karena betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mengaku agama Islam, akan tetapi nikmat kesempatan yang diberikan kepada mereka tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling patut kita syukuri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah Allah memilih kita sebagai hamba-hamba yang taat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliaulah nabi yang berhasil membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Beliaulah nabi yang berhasil menggulung tikar kebatilan, tikar kejahiliaan, dan alhamdulillah beliau pula lah nabi yang berhasil membentangkan tikar Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada ulama yang ada di Mesir. Jadi anak muda ini bertanya kepada ulama, wahai syekh, ya, wahai syekh, saya ada pertanyaan. Maka syekh itu menjawab, apa pertanyaanmu anak muda? Maka anak muda ini bertanya, ya syekh, bagaimana hukumnya orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan akan tetapi tidak melaksanakan sholat? Ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi, Pak. Ya, banyak sekali. Ya, saya ulangi. Anak muda ini bertanya kepada syekh, ya, syekh, bagaimana hukumnya orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan tetapi tidak melaksanakan sholat? Maka spontan syekh ini menjawab, orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan akan tetapi tidak melaksanakan sholat, maka puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, ya. Meskipun ada juga ulama yang mengatakan bahwa
orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan lantas tidak melaksanakan solat, puasanya tetap sah. Akan tetapi di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Sama je bohong Pak, ya. Kalau tidak solat tidak diterima puasa ta. Jangan bermain-main dengan solat. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka sungguh dia telah kafir nyata, ya. Jadi telah kafir nyata. Jadi orang-orang kafir itu tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara." Jadi perbedaan antara kita orang Islam dengan orang-orang non-Islam, orang kafir adalah salatnya, ya. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, maka kafir dia. Jadi bukan hanya salat, ya. Kita berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala menilai perbuatan kita, Pak. Bu, ya. Allah Subhanahu wa taala menilai perkataan kita, ya. Jadi semua serba dibatasi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, yutraku ta'amuhu wa syarabuhu qaula az-zur fala yahtaju ila siyamihi, ya. Yang artinya siapapun yang berpuasa meninggalkan makan dan minum tapi tidak terputus dengan kata-kata kotor, ya, qaul az-zur, yaitu qaul perkataan, az-zur perkataan kotor, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi untuk apa kita berpuasa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa kita, ya. Kalau ada orang yang berpuasa, ya, tapi senang mencuri, senang mak gosip, ya. Senang mencuri, senang mak gosip, menceritakan keburukan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya. Jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan kemaksiatan, Pak, Bu, ya, saudara-saudara saya. Jadi jangan coba-coba menyandingkan kemaksiatan dengan puasa, ya. Kita berpuasa itu fungsinya untuk menutup kemaksiatan. Jika ada orang-orang yang berpuasa akan tetapi tetap mengerjakan maksiat, maka ada yang salah dalam puasanya. Kalau ada orang berpuasa tapi tetap mengerjakan maksiat, maka ada kesalahan dalam puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Ya, ini saya kutip dari perkataan Ustaz Adi Hidayat, ya. As-siyamu junnah, ya. Puasa yang benar itu akan memberikan perlindungan dari kemaksiatan, ya. Kalau orang benar puasanya, maka pasti dilindungi dari keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, fala yarfathu, ya. Maka tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor kalau orang berpuasa, ya. Fala yarfathu. Begitu dia mengeluarkan kata-kata kotor, maka tidak dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu ada dua faktor yang bisa membatalkan puasa, Pak, ya. Yang satu mubtilat, ya. Ini yang satu, kalau orang puasa rata-rata ditinggalkan. Mubtilat itu seperti kalau kita puasa lantas makan langsung batal, ya. Puasa langsung minum langsung batal, itu namanya mubtilat. Tapi ada satu, Pak, ya. Ada satu yang susah dipelihara. Apa itu? Mufsidat, ya. Kita puasa tapi suka kita gosip. Nah, ini mufsidat. Ini membatalkan puasa, Pak. Kita puasa menceritakan keburukan orang lain. Jadi hati-hati, Pak, kalau berpuasa.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali lagi. Jadi jangan main-main dengan salat, Pak, ya. Jadi salat itu tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Kalau kita sakit, ya salat dalam keadaan sakit. Kalau kita tidak bisa berdiri melaksanakan salat, ya duduk, Pak, ya. Kalau kita tidak bisa duduk melaksanakan salat, baring. Kalau kita tidak bisa baring dalam melaksanakan salat, pakai bahasa isyarat. Kalau kita tidak bisa pakai bahasa isyarat, maka disolati, ya mati Pak, ya. Beda dengan puasa. Puasa itu wajib, akan tetapi ada alasan untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan. Jadi kalau alasan untuk tidak melaksanakan puasa, kalau orang-orang sakit, ya betul-betul sakit, ya yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh, ya. Jadi tidak wajib atasnya berpuasa, tapi diganti, ya, diganti. Yang kedua, apalagi yang tidak wajib untuk berpuasa, orang-orang dalam keadaan musafir, ya. Jadi contoh kalau kita ke Makassar, pagi-pagi dari sini ke Makassar ya, nah bilang dokter tidak bisa itu ke Makassar kalau tidak makan, ya. Tidak bisa ke Makassar kalau tidak minum karena tambah bahaya nanti itu penyakitnya, maka itu bisa tidak berpuasa, ya. Jadi kalau sholat itu, Pak, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya. Kalau puasa masih ada alasan untuk meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya kira cukup demikian ceramah singkat karena saya ini cuma naif, Pak, ya, penceramah dadakan, ya. Karena saya takut sama Haji nama Reki nanti, ya. Karena Nabi bilang kalau tidak ada penceramah suruh Maulana, tapi Maulana juga keluar bertugas. Kalau tidak ada Maulana, Pak Imam, ya. Jadi Pak Imam, jadi besok subuh insyaallah kalau ada Maulana, kalau ada Haji, ya Haji, ya. Terima kasih. Ma asabaka min hasanatin faminallah, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan jika ada yang salah itu datangnya dari diri pribadi saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.